Shalom, selamat pagi Amang Inang dan keluarga. Harapkanlah kebaikan Tuhan dan Ia akan memberkatimu. Kita akan merenungkan renungan Carpe Diem hari ini. Sebelumnya kita bernyanyi dari buku Ende nomor 105 ayat 1 dan 4. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk tetap dipimpin oleh Roh Allah. Banyak ungkapan orang yang mengatakan bahwa menjadi anak Allah, menjadi orang yang baik. Hingga akhirnya, suatu ketika ada orang mengatakan, kok dia bisa seperti itu ya? Dia kan orang yang baik. Dia aktif pelayanan di gereja. Dia rajin baca firman Tuhan. Apa dia nggak sadar kalau dia itu anak Tuhan? Dalam anugerah Allah, kita disebut anak Allah. Untuk itu kita sering mendengar istilah Aba bagi orang yang ingin mengungkapkan atau memanggil nama Allah dengan kedekatan. Firman Tuhan juga sering mengajak kita untuk menetapkan kategori anak Allah adalah semua yang dipimpin oleh Roh Allah. Dengan kata lain, hidup sebagai anak Allah harus hidup dalam roh dan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Tidak mudah untuk mematikan perbuatan daging, karena kita mungkin akan dibenci, dijauhi orang lain ketika kita bertahan dengan hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Butuh perjuangan yang berat untuk menjaga kesetiaan kepada Tuhan. Bahkan ada penderitaan yang kita tanggung. Dan kita juga tetap harus menjaga sebagai anak Allah. Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku dimanapun engkau berada, memulai pagi yang indah ini, kita mendapatkan janji Tuhan sebagai warisan dari apa yang disebut anak Allah. Seorang anak
Lazim rasanya ketika mendapat warisan dari ayahnya atau orang tuanya. Namun janji Tuhan kepada kita bukan hanya berbicara warisan yang terlihat atau yang kita sebut sebagai bagian dari tawaran dunia ini, baik itu harta, rumah, dan lain sebagainya. Namun janji Allah yang akan kita terima di dalam Kristus adalah mendapati penderitaan dan kemuliaan Allah. Disinilah kita mengalami kekuatan di dalam penderitaan, dalam memuliakan Allah sebagai anak Allah. Itulah pengharapan kita, karena kita adalah anak Allah. Saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita merasa menjadi anak Allah perlu mengalami pertumbuhan. Hingga akhirnya karakter dari seorang anak yang selalu dipegang oleh orang tuanya, sebagian orang menganggap dia tidak lagi lah anak kecil, hingga harus dipegang terus. Namun saya merenungkan melalui firman Tuhan ini, ikatan menjadi dewasa tidak hanya berlaku dalam kehidupan kita, tapi juga dalam iman. Walaupun kita dewasa, kita juga dipegang oleh Allah selaku anaknya. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang menghendaki jemaat di Roma memahami bahwa mereka mempunyai identitas sebagai anggota keluarga Allah. Mereka telah diangkat menjadi anaknya. Mereka telah lahir oleh Roh sehingga tidak diperbudak oleh hal-hal yang tidak berarti. Melalui Roh yang dikaruniakan kepada mereka, sekali lagi kita adalah ahli waris yang menerima janji Allah yang saya sebutkan tadi. Kenyataan ini mengajak kita untuk selalu menjadi pengikut Kristus. Identitas kita sebagai anak Allah adalah pondasi yang membentuk pandangan kita terhadap diri dan dunia ini. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah keluarga Allah, kita dimampukan untuk keluar dari zona nyaman untuk mengikut Dia, dan itulah kebebasan dari hasrat untuk mengikut Tuhan dan dibebaskan akan penerimaan orang lain. Jika hari ini kita diajak kembali, saya mengundangmu. Kita mempunyai masa depan yang indah jika kita tetap hidup di dalam Tuhan sebagai anak Allah. Dan kenyataan ini sekali lagi menyadarkan kita bahwa sebutan anak Allah adalah sebutan kehidupan yang mengajak, mendorong, dan mengarahkan kehidupan anak-anak seharusnya menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami memiliki jati diri yang sesungguhnya adalah anak Allah. Kebenaran itu adalah kebenaran yang membuat kami kuat dalam menjalani hidup ini dan menjadi penghiburan dikala kami dalam pergumulan apapun. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu senantiasa. Amin.